Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat pertama sampai dengan yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop janji mengenai bait suci yang akan didirikan oleh Salomo. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anak muda sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku dan aku akan mengokohkan tatanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan dan saya berikan tema bagi kita semua, yaitu rencana Allah. Sekali lagi, rencana Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita melihat bagaimana Daud merasa tidak enak ketika dia diam dan tinggal di dalam rumah yang didirikan dari kayu aras. Padahal tabut Allah atau tabut perjanjian Tuhan masih berada di bawah tenda-tenda. Sehingga Daud merasa tidak enak dan tidak nyaman
Karena tabut Allah dalam perjanjian lama itu merupakan lambang kehadiran Tuhan sendiri. Sehingga hati yang sangat mengasihi Tuhan dan penuh syukur atas kehadiran Tuhan membuat Daud berpikir bahwa hal tersebut tidaklah patut. Sehingga dengan spontan Daud memiliki pikiran untuk boleh mendirikan bait Allah, tempat tabut Allah boleh ditempatkan. Namun kita melihat Bapak Ibu, pikiran yang dimiliki oleh Daud langsung ditangkap oleh Nabi Nathan. Dan Nabi Nathan berkata, kalau kita perhatikan di ayatnya yang kedua, lalu berkatalah Nathan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Bapak Ibu yang terkasih, Allah telah memberikan kemenangan, Allah telah memberikan kejayaan, Allah telah memberkati kehidupan Daud. Segala peperangan membawa kemenangan ketika Daud mengandalkan Tuhan dan penyertaan Tuhan menyertai Daud sehingga mengokohkan kerajaannya dan dia menjadi raja atas Israel. Sehingga dia memiliki kerinduan, dia memperhatikan mengapa tabut Allah, lambang kehadiran Allah berada di bawah kemah. Sedangkan dia boleh tinggal di tempat yang begitu megah dan indah. Kesadaran ini timbul dari hati Daud yang telah merasakan penyertaan Tuhan yang begitu besar di dalam hidupnya. Namun apa yang boleh dipikirkan Daud bertentangan dengan rencana Allah. Sehingga kita melihat sekalipun Nabi Nathan berkata kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga berfirmanlah Allah kepada Nathan dengan pesan, pergilah katakanlah kepada hambaku Daud bahwa bukan dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, melainkan keturunannya itulah yang akan mendirikan rumah bagiku. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah pikiran dan rencana Daud adalah rencana yang jahat sehingga Tuhan tidak mengizinkannya? Ini bukan perkara tentang pikiran jahat atau pikiran baik. Namun Allah telah memiliki rencana di dalam kehidupan Daud. Dan Allah telah menentukan bukan Daud yang akan mendirikan rumah bagi Allah. Sebab tangan Daud telah berlumuran darah mengalahkan musuhnya untuk boleh memperoleh kemenangan. Sehingga Allah tidak mengizinkan Daud untuk mendirikan itu. Dan Allah memberikan janji kepada Daud bahwa keturunannya lah yang akan mendirikan bait Allah, tempat kediaman tabut perjanjian. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah telah membesarkan nama Daud sehingga menjadikan Daud menjadi raja besar dan disegani banyak pihak. Dan Allah yang melenyapkan musuh dan membuat namanya menjadi besar. Bahkan lebih dari itu, Tuhan menanamkan di hati Daud dengan memberkati keturunannya dan melaluinya mengizinkan untuk membangun baitnya. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Apa yang boleh kita pikirkan, apa yang boleh kita rencanakan, perlu kita doakan kepada Tuhan. Sekalipun kita telah berencana, kalau Tuhan tidak berkehendak, semua tidak akan terjadi. Sehingga firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita, sekalipun Tuhan telah memilih memberkati kehidupan kita, bukan berarti segala keinginan dalam hati kita akan terlaksana. Oleh karena itu perlu di dalam hati kita tanamkan untuk boleh terus meminta petunjuk dari Tuhan. Apa yang kita rindukan, kita inginkan, apakah Tuhan boleh menghendaki itu untuk kita lakukan, sehingga kita nantinya tidak bersungut-sungut ketika kita telah memulai namun tidak mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan. Namun biarlah segala rencana yang kita miliki kita serahkan kepada Tuhan, sehingga Allah yang boleh bekerja dalam setiap rencana kita, dan biarlah sesuai dengan rencana Allah yang boleh terjadi dalam hidup kita, sehingga kita sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, kita perlu menyadari secara sepenuhnya bahwa bukan kehendak kita yang harus kita paksakan. Namun ketika kita mengikuti kehendak Allah, seperti yang dialami oleh Raja Daud, dia menjadi kesayangan Allah. Kita melihat tadi Bapak Ibu saudara terkasih, di ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-12, bagaimana firman Tuhan berkata dengan tegas bahwa keturunan Daudlah yang akan mendirikan rumah atau bait Allah bagi Allah. Dan di kata yang ke-13, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika apa yang kita rencanakan, yang kita rindukan itu tidak terjadi, bukan berarti Allah tidak mengasihi kita. Bukan berarti Allah tidak menghendaki apa yang kita rindukan. Namun Allah memiliki rencana yang lain di balik itu semua. Dan kasih Allah tetap berada dalam hidup kita ketika kita tetap mau setia dan mengikuti rencana Allah. Oleh karena itu tetap teguhkan hati dan iman kita kepada Allah. Biarkan rencana Allah yang boleh bekerja dalam hidup kita, sehingga kita boleh mengalami kasih karunia-Nya dan hidup kita semakin berkelimpahan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tetap teguhkan hatimu kepada Tuhan, maka Allah akan menolong dan memberkati kehidupan kita sebagaimana yang dialami oleh Raja Daud. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang mengingatkan dan mengajarkan kami bagaimana Raja Daud memiliki kerinduan untuk membangun bait suci Allah. Namun Allah memiliki rencana yang lain. Tuhan menetapkan bukan Daud yang akan mendirikan, namun keturunannya lah akan mendirikannya. Tuhan, dari hal ini kami belajar bahwa segala yang kami pikirkan tidaklah akan terjadi ketika Tuhan yang tidak mau berkehendak dalam semua itu. Bapa yang baik, diajarkan kami untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan kami bersungut-sungut ketika kami memikirkan sesuatu namun tidak terjadi. Namun ajarkan kami untuk berseru kepada Tuhan, sehingga kami menemukan jawaban yang terbaik atas rencana Allah akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Dan setelah kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.